Jelangkung datang tak dijemput, pulang ikut kalian. Sebuah cerita horor tentang kutukan arwah jelangkung dari akun Twitter @agil_r_saputra akan segera Mimin bawakan buat kalian semua para penikmat setia cerita-cerita horor di channel Spesial Horor dimanapun kalian berada. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja selamat menyimak dan semoga kalian berani mendengarkan ceritanya sampai selesai. Salam horor. Kali ini aku akan menceritakan kisah nyata dari 4 orang pemuda di tahun 1970-1980-an yang bermain-main dengan permainannya yang tidak main-main, yaitu jelangkung. Dalam permainannya, mereka melakukan sebuah kesalahan hingga akhirnya menyebabkan teror yang berkepanjangan, sampai membuat mereka hampir gila. Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Jawa Tengah, kisaran tahun 1978. Sebut saja Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wicaksono. 4 orang sahabat yang tidak terpisahkan. Selain karena memang mereka satu kampung sejak SD hingga kini, SMA, mereka selalu berada dalam sekolah yang sama. Seperti pada hubungan persahabatan pada umumnya, ada banyak kekonyolan-kekonyolan yang mereka lalui, termasuk kekonyolan satu ini, yaitu bermain jelangkung. Kuncung, si tubuh kecil namun paling tengil inilah yang menjadi pemerakarsanya. Berbekal mantra yang sudah umum diketahui dan ubo rampe atau persyaratan yang diketahui dari salah satu halaman yang dimuat di majalah misteri, mereka mulai merencanakan ritual ini. Tidak ada tujuan pasti. Motivasi satu-satunya hanyalah rasa penasaran yang memang sedang kuat dirasakan oleh remaja seumuran mereka. Sugeng, si paling lugu dan penakut, sekaligus narasumber dari cerita ini, sebenarnya tidak setuju perihal ritual jelangkung ini. Namun, apa daya, karena yang menang adalah suara terbanyak. Mau tidak mau atas nama konco kentel atau persahabatan, Sugeng harus ikut terlibat di dalamnya. Mereka mulai mempersiapkannya. Wicaksono, si paling terampil dalam urusan kerajinan tangan, mulai membuat boneka jelangkung dengan gayung batok yang ia curi dari gentong air milik neneknya. Dan dibuatlah boneka itu sesuai dengan apa yang digambarkan dalam majalah misteri. Jumat sore di tahun itu, Sugeng tidak begitu mengingat bulan apa. Mereka berempat pergi ke sebuah makam Jawa tidak bertuan di salah satu lembah di taman kota. Mereka menancapkan boneka jelangkung itu di makam tersebut sesuai petunjuk. Menurut informasi dari majalah tersebut, digunakan boneka jelangkung itu harus dibiarkan tertancap di sebuah makam selama 1 malam. Ditancapkanlah sebuah boneka jelangkung khas Jawa lengkap dengan kemeja putih milik Ayah Bambang di atas makam tersebut. Dan siang hari setelah pulang sekolah, mereka kembali ke makam itu untuk mengambil boneka itu lagi. "Sudah ya Mbah," ucap Kuncung dengan nada bercanda, sembari mencabut boneka itu. Mereka pun beranjak pulang untuk mempersiapkan ritual jelangkung. Ini yang rencananya akan dilakukan nanti malam. Singkat cerita,
Malam pun tiba. Semua sudah siap. Boneka yang sudah diikatkan dengan kapur tulis beserta kelengkapan lainnya seperti kembang, kopi pahit, air santan, dan tidak lupa sabak atau papan tulis yang terbuat dari batu. Mereka berempat membawa kelengkapan itu ke sebuah rumah tua yang terbengkalai di dekat cungkup atau tempat menyimpan perlengkapan pemakaman di pinggir desa. Mereka sengaja mengambil waktu agak larut agar tidak ada warga atau tetangga yang memergokinya. Mengingat ini adalah aktivitas yang cukup aneh, tentu akan timbul masalah bila ada orang lain yang mengetahuinya. Sesampainya di sana, mereka mulai menggelar tikar, menyalakan 2 buah lentera kecil, dan menata semua sesajen dan ritual pemanggilan arwah jelangkung pun dimulai. Boneka sudah dipegang sejajar oleh mereka, tepat di atas papan penulis. Sejenak mereka semua terdiam saling pandang. Apakah kita benar-benar akan melakukannya? Mungkin itu yang ada dalam batin mereka semua saat itu. Kuncung mulai memberikan arahan untuk mengucapkan mantra. "Ayo, pelan-pelan," ucap Kuncung sebelum mulai membacakan mantranya sembari memberitahu agar jangan ada yang melepaskan boneka ini jika nanti timbul pergerakan. "Iyo," jawab Bambang, yang belakangan ini agak sebal dengan Kuncung yang selalu berlagak seperti dukun akhir-akhir ini. Mantra pun diucap dengan hikmat di tengah suasana ruangan itu yang lembab. Sugeng tampak menoleh-noleh ke sekitarnya. Ia merasa ada orang lain selain mereka di ruangan itu. Namun dengan segera Kuncung mengisyaratkan Sugeng untuk kembali berkonsentrasi. Mantra yang diucap berulang ini nampaknya belum membuat boneka ini bergerak. Mulai timbul keraguan dalam diri mereka masing-masing. Sugeng dan Wicak mulai berhenti melafalkan mantra itu. Namun tidak dengan Bambang dan Kuncung yang justru tempo bacaannya kian cepat. Dan benar, tak selang beberapa lama kemudian, boneka itu terhentak ke atas seakan ingin terbang. Sugeng yang kaget sempat melepaskan satu tangannya hingga akhirnya si Kuncung berisyarat untuk tidak melepaskan pegangan itu. Mereka semua kini terdiam melihat sang boneka bergerak tidak beraturan dengan kuat. Dengan kata-kata yang terbatas si Kuncung berkata, "Selamat datang, Mbah." Perlahan, boneka yang tadinya bergerak tidak beraturan kini terlihat melandai bergerak memutari menuju sesajen. "Silahkan, Mbah, kalau mau dinikmati," kata Kuncung kembali. Boneka itu mulai memutar-mutar dan berhenti di mangkuk berisi kunci yang ditali. Seketika, Kuncung langsung teringat apa yang tertulis di petunjuk majalah, bahwasanya cara jelangkung makan adalah dengan kunci itu. Dengan satu tangannya, Kuncung mengambil kunci yang ditali itu dan mengalungkannya di leher boneka. Seraya berkata, "Permisi, Mbah." Setelah terkalung, boneka itu mulai bergerak mengitari sesajen, mencelupkan kunci itu ke gelas yang berisi kopi dan air santan. Setelah itu, boneka itu kembali bergerak menuju tengah, tepatnya di atas papan tulis sabak, dan menggerakkan kapur tulis yang terikat di bawahnya, membentuk tulisan yang hanya berupa titik-titik. Kini Bambang mengambil alih dan bertanya, "Nama kamu siapa?" Boneka itu sejenak terdiam, namun kembali bergerak menuliskan kata yang itu adalah namanya, yaitu Rumi. Setelah itu Sugeng, Wicak, Kuncung, dan Bambang terlihat saling pandang, seakan mengisyaratkan tentang kata-kata apa lagi yang harus ditanyakan. Tapi Wicak di sini tiba-tiba saja berkata,
Kamu laki-laki atau perempuan, Mbah? Ya jelas perempuan lah, namanya saja Rumi, gerutu Kuncung dengan berbisik sambil menyenggol badan Wicak yang berada di sampingnya. Di sini Kuncung sedikit meminta maaf dengan sosok yang berada di dalam boneka jelangkung tersebut. Dan kembali bertanya, "Kamu hidup tahun berapa, Mbah?" Di sini boneka itu mulai bergerak, tapi hanya menuliskan 2 angka yang bisa dibaca, yaitu 1 dan 9. Dan suasana pun menjadi tegang, karena setelah itu boneka ini mulai menulis dengan tidak beraturan. Tak selang berapa lama kemudian boneka itu mulai bergerak tidak beraturan. Menurut penuturan Sugeng sang narasumber, boneka itu gerakannya sangat berat dan kuat, sampai akhirnya boneka jelangkung itu terlepas dari tangan mereka semua. Boneka itu terbang melayang dan menghantam langit-langit sebelum terhempas ke lantai. Mereka semua panik namun tidak beranjak dari tempatnya bersila, sampai akhirnya mulai muncul suara yang sulit digambarkan. Yang jelas suara itu sangat mengganggu dan menakutkan. Mendengar itu, mereka semua langsung lari terbirit-birit berhamburan meninggalkan tempat itu dengan lentera yang masih menyala. Mereka pun berhenti di sebuah gardu keamanan yang kebetulan sepi. Di situ mereka semua baru menyadari kalau sandal mereka tertinggal. Sugeng, Kuncung, dan Bambang buru-buru ingin segera pulang saja, tapi tidak bagi Wicak. Ia terus merengek mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat itu. "Itu sendal kulit milik ayahku, bisa dirujak kalau aku tidak bawa pulang," kata Wicak kepada 3 temannya itu. Akhirnya, dengan terpaksa, mereka mengikuti kemauan Wicak setelah si Kuncung juga berujar bahwa kita harus mematahkan boneka jelangkung itu sebelum meninggalkannya. Karena kalau tidak, arwah yang dipanggil akan mengikuti kita. Dan sampailah mereka di sana. Sambil saling berpegangan, mereka mulai mengambil sendal masing-masing dan membawa lentera yang tadi sempat tertinggal dan belum sempat dimatikan. Tapi di sini mereka kembali panik ketika boneka jelangkung itu tidak ditemukan. Mereka berempat mulai mencari di sudut-sudut ruangan hingga pindah ke ruangan lain. Tapi boneka itu tetap saja tidak ditemukan, seakan lenyap begitu saja. Sugeng yang ketakutan mengajak teman-temannya untuk pulang dan mencarinya keesokan hari saja. Kebetulan malam ini adalah malam minggu. Teman-teman sempat menolak mentah-mentah pendapat Sugeng. Tapi karena setelah lama dicari boneka tetap tidak ditemukan, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pulang dan akan kembali di keesokan harinya. Mungkin dengan perasaan yang penuh ragu dan khawatir, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Benar saja, Sugeng, satu-satunya narasumber dari cerita ini, berujar sesampainya di rumah. Ia benar-benar sulit untuk tidur. Ekor matanya terus saja melihat sekelebat-sekelebat bayangan putih yang sepertinya mondar-mandir di sekitarnya. Sampai ia merasakan pusing di kepalanya. Sugeng lantas membangunkan ibunya di malam itu. Ia mengeluh pusing. Wajahnya memang terlihat pucat. Tanpa curiga, sang ibu lalu membuatkan larutan gula dan asam jawa untuk meredakan sakit kepala Sugeng. Setelah diminum, akhirnya Sugeng pun bisa terlelap, tapi dalam lelapnya ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok wanita cantik yang menggunakan pakaian kebaya khas Jawa. Ia duduk di depan Sugeng yang saat itu tengah termangu di sebuah teras bangunan joglo. Wanita itu bernyanyi, seraya menatap Sugeng dengan sayu. Terlihat jelas raut kesedihan di wajah wanita itu. Begitu juga nada yang keluar dari mulutnya sangat sendu.
Namun, tidak lama kemudian, turun hujan yang sangat lebat. Tentunya airnya membasahi tubuh wanita itu yang memang sedari tadi tidak berada di atap payungan joglo. Namun, di sini Sugeng heran karena tetesan air hujan itu melunturkan kulit wajah sosok perempuan itu menjadi tengkorak. Dalam mimpi itu, Sugeng terperanjat dari tempat duduknya dan menggeser tubuhnya dengan tangannya seraya pandangan dari matanya yang terus tertuju kepada wanita cantik yang telah berubah menjadi tengkorak itu. Sosok itu masih bernyanyi. Meski suaranya berbenturan dengan derasnya hujan, tapi masih bisa didengar oleh Sugeng. Dalam mimpi itu, Sugeng mulai teriak-teriak meminta tolong. Tapi sepertinya ia adalah orang satu-satunya di dalam joglo itu. Sampai akhirnya Sugeng pun terbangun dari mimpinya. Matanya terbuka. Oh, hanya mimpi, lega batinnya. Tapi Sugeng kembali panik ketika tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya mulai mengamati seluruh kamarnya yang remang-remang. Dan ia melihat seseorang duduk di sudut kamarnya yang mana itu adalah wanita yang tadi ada di dalam mimpinya. Sugeng ingin beranjak dan berlari, tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Bahkan teriakan yang pikirnya sudah sekuat tenaga yang keluar dari mulutnya hanyalah desahan yang memekik tersendat di kerongkongan. Sugeng mulai mengingat doa-doa yang ia bisa dan mencoba membacanya. Namun, baru terbaca dalam hati beberapa patah saja. Sosok wanita itu justru kini terlihat berjalan mendekati Sugeng. Sosok itu mendekat, seperti sambil menari-nari dengan satu kalimat yang selalu diulang-ulang, yaitu, "Aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi," dengan sekuat tenaga. Akhirnya Sugeng berhasil menggerakkan tubuhnya dan menarik selimutnya, menutupi seluruh tubuhnya. Tapi karena selimutnya itu tipis, ia masih bisa melihat bayangan sosok itu dari balik selimutnya. Sosok itu benar-benar mendekat. Tapi ia diam, mendekatkan wajahnya ke wajah Sugeng yang bersembunyi di balik selimut. Kepalanya terlihat melinggang-linggang seakan mengamati Sugeng yang tengah ketakutan. Dan kini terlihat jarinya yang panjang terarah ke pipi Sugeng, menyentuh-nyentuh pipinya sambil berkata, "Takut ya?" sambil tertawa. Perasaan Sugeng campur aduk kala itu. Dari balik selimutnya, ia memejamkan matanya sambil berdoa sebisanya. Namun sosok itu tidak pergi. Justru malah menyentuh-nyentuh seluruh tubuh Sugeng sambil tertawa cekikikan. Dan akhirnya Sugeng yang tidak kuat pun berteriak-teriak sekuat tenaga hingga membangunkan seisi rumah. Ibunya yang datang menghampirinya cuma berkata, "Mimpi apa kamu itu?" "Bukan mimpi, Bu, bukan mimpi," kata Sugeng sambil memegangi tangan ibunya. Sugeng terus berucap bahwa dia melihat hantu wanita di dalam kamarnya, tapi ibunya masih menganggap itu hanyalah mimpi saja. "Makanya kalau mau tidur itu berdoa dulu. Sudah sana, tidur lagi," kata ibunya seraya meninggalkannya. Sugeng mengambil tasbih di atas meja belajarnya dan kembali merebahkan diri di ranjang. Sembari berpikir, Sugeng mulai menerka apa yang terjadi. Masalah ini, masalah. Kenapa pakai main jalangkung segala sih? Gerutu Sugeng dalam hati. Namun seketika, wajah sosok wanita itu muncul dalam ingatan Sugeng yang masih hangat. Ia mencoba mempercayai kata ibunya meski ia ragu. Dalam pikirannya, Sugeng terus berucap, "Ini hanya mimpi, ini hanya mimpi." Ia
terus berdikir hingga mulai mengantuk, namun di sini teror itu sepertinya mulai kembali. Karena ketika Sugeng memejamkan matanya, ia merasa ada sesuatu yang tidur di sampingnya. Ia benar-benar merasakan ada beban lain yang tertumpu di kasurnya. Tapi ketika ia membuka matanya, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Ia kembali memejamkan matanya, dan rasa itu datang lagi. Entah itu hanya perasaan saja atau memang benar, yang jelas itu membuatnya tidak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Barulah setelah itu, Sugeng bisa tertidur walau sekitar jam 7 pagi ia sudah harus terbangun. Karena teman-temannya, yaitu Wicak, Kuncung, dan Bambang sudah berada di rumahnya. Tentunya mereka akan menuntaskan permainan ini, mencari boneka jelangkung itu. Terlihat wajah-wajah lesu terpancar di raut Bambang, Kuncung, dan Wicak. Sudah bisa ditebak apa yang mereka lalui semalam. "Ayo cepetan," kata Bambang mengajak teman-temannya. Berjalanlah mereka berempat ke bangunan kosong itu. Di jalan, mereka semua bercerita kalau semalam didatangi sosok wanita yang bernama Rumi. Ciri-ciri dan detail kejadiannya kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Sugeng semalam, tapi tidak dengan Kuncung. Karena semalam ia mengaku sempat dicekik oleh sosok wanita itu. Di sini Kuncung memang terlihat berbeda dengan teman-temannya, tampak jelas. Raut wajahnya yang ketakutan dan seperti kurang fokus, padahal di antara mereka berempat ia adalah orang yang paling tengil dan suka bercanda. Bahkan dia tergolong yang paling berani meski badannya kecil. Singkat cerita, sampailah mereka di bangunan itu. Tapi anehnya di sini, boneka jelangkung itu sudah ada tergeletak rapi di antara sesajen. Dan janggalnya lagi, bunga yang digunakan untuk ritual semalam sekarang sudah mengering. Bukan lagi layu seakan sudah ditinggalkan berhari-hari. Kopi dan air santan yang ada di gelas juga sudah berjamur tebal. Tapi mereka tidak mempedulikan itu. Mereka hanya ingin segera menghancurkan boneka jelangkung itu. "Ayo Cung, patahkan bonekanya," kata Wicak kepada Kuncung. Dengan sedikit terpaksa Kuncung mengambil boneka itu dan hendak mematahkannya dengan lututnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika batang jelangkung itu menyentuh pahanya, tiba-tiba Kuncung terjatuh, menunduk dan duduk tersimpuh. "Yang benar Cung, tidak usah bercanda," kata Bambang sembari menggoyang-goyangkan pundak Kuncung. Tapi di sini Kuncung malah bernyanyi dan lagu yang dinyanyikan adalah tembang Lir Ilir. Seperti yang orang Jawa tahu, lagu Lir Ilir karya Sunan Kalijaga ini sangat indah dan liriknya syarat dengan makna. Bahkan catatan sejarah mengatakan lagu ini sering digunakan sebagai media dakwah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun seketika aura lagu itu berubah menjadi seram dan suram karena di sini suara yang keluar dari mulut Kuncung adalah suara wanita. Suaranya begitu merdu. Sejenak mereka terdiam saling pandang. "Wah, Kuncung kerasukan ini," kata Bambang lirih. Mereka tidak berbuat apa-apa sampai sosok yang merasuki Kuncung itu menyelesaikan bait dari lagunya. Baru setelah itu, Bambang disusul dengan yang lainnya mulai mendekat dan duduk di depan Kuncung yang diduga tengah kerasukan itu. Dengan gemetar, Bambang berkata, "Permisi Mbah, dengan siapa ini ya?" seraya memberikan tangannya untuk berjabat. Padahal tentu sebenarnya mereka semua tahu kalau sosok yang merasuki Kuncung adalah arwah jelangkung yang semalam mereka panggil, yaitu Rumi. Mendengar pertanyaan itu, sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu menjawab,
Gayamu pura-pura tidak tahu, katanya dengan nada sedikit meninggi. Mbah Rumi ya? Sahut Wicak di sela kemarahan itu. Di sini Bambang kembali berbicara yang intinya adalah meminta maaf kepada sosok yang merasuki Kuncung. Gimana Mbah? Oh iya, apabila raga ini tubuh Kuncung, saya sama teman-teman ada kesalahan, mohon maaf banget ya Mbah. Begitu kata Bambang. Dan sosok dalam tubuh Kuncung pun menjawab, tidak bisa, monyet-monyet seperti kalian semua ini harus dikasih tahu. Aku sudah terlanjur terjebak, kata sosok itu sambil menunjukkan mereka satu persatu. Aku akan ada di kehidupanmu hingga aku bosan, kata sosok itu lagi, dengan nada bicara yang semakin meninggi. Jangan Mbah, minta maaf dengan sangat Mbah, kata mereka secara bersamaan. Tidak urusan, pokoknya entah sampai kapan aku akan berada di kehidupan kalian, kata sosok itu lagi. Saya kapok Mbah, tidak akan mengulanginya lagi Mbah, kata mereka dengan ketakutan. Sekarang pulang ya Mbah, kasihan raganya, kata Bambang. Apa? Pulang? Jawab sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu. Aku, Arumi Sosrodimejo. Aku penguasa di sini, jawab sosok itu lagi sambil melotot. Dan setelah itu ia pun berteriak dan mengamuk sampai akhirnya ada salah satu warga yang mendengarnya. Sebut saja Pak Parman. Beliau adalah tetangga mereka, petani yang kebetulan mempunyai ladang di dekat rumah kosong itu. Ada apa sih ini? Tanya Pak Parman kepada mereka. Akhirnya mereka pun mulai menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana duduk permasalahannya. Memang anak-anak kurang kerjaan, kata Parman. Sudah, panggilkan Mbak Jumadi, kata Pak Parman menyuruh mereka memanggil Mbak Jumadi, seorang pawang kuda lumping di desanya. Wicak yang kini tergopoh-gopoh pergi ke rumah Mbak Jumadi. Sementara di sini, Kuncung terus saja teriak-teriak mengamuk. Sesekali ia teriak meminta tolong, tapi ia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya yang telah dikuasai oleh arwah Rumi. Singkat cerita, Mbah Jumadi pun tiba di tempat itu dan mendekati Kuncung yang masih kerasukan. Dengan santai, ia mengajak sosok yang merasuki Kuncung itu bersalaman. Nampaknya beliau sudah diberitahu duduk permasalahannya oleh Wicak tadi di perjalanan. Dengan tenang dan sopan, Mbah Jumadi memintakan maaf mereka berempat untuk sosok yang merasuki Kuncung. Mbak Arumi, tahu saya kan? Saya mewakili anak-anak mereka untuk meminta maaf sedalam-dalamnya atas kelancangan mereka. Memang mereka semua belum nalar. Sudah, sekarang pulang ya. Begitu kira-kira Mbah Jumadi kepada sosok yang merasuki tubuh Kuncung itu seraya bersalaman. Dan Kuncung pun tampak tenang, kemudian tubuhnya melemas. Mbah Jumadi mengeluarkan kain hitam di sakunya dan menyabetkannya ke tubuh Kuncung. Seketika ia langsung terbangun dan muntah-muntah. Pak Parman dan Mbah Jumadi mengajak mereka berempat untuk keluar dari bangunan itu dan mengajak mereka duduk di pinggir sawah. Di sini Mbah Jumadi memberi nasihat kepada mereka berempat. Nak, jelangkung itu bukan permainan yang main-main loh. Kalau kamu ilmunya serampangan, bisa bahaya. Kalian bisa gila diikuti sama demit yang kamu panggil itu. Jelangkung itu permainan yang terlarang. Saya tidak bisa banyak membantu kalian. Saya hanya bisa memintakan maaf, karena saya cuma pawang orang kesurupan, bukan kiai. Sudah, sekarang semua pulang. Nanti kalau masih diganggu, bilang sama orang tuamu suruh panggil kiai. Begitu kira-kira, kata Mbah Jumadi kepada mereka. Mereka pun pulang. Pak Parman dan Mbah Jumadi sempat dibujuk untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain, terutama orang tua mereka berempat, dan cuma iya saja.
Karena nyatanya pada hari itu juga kabar tentang Kuncung yang kesurupan karena bermain jelangkung dengan Sugeng, Bambang, dan Wicak pun langsung menyebar ke seluruh desa. Mereka tentunya dimarahi, apalagi si Wicaksono yang ayahnya adalah seorang imam masjid di desanya. Kabar ini pun tersebar hanya sebagai lucu-lucuan saja bagi warga desa tentang sekelompok anak nakal yang bermain jelangkung. Namun tidak bagi Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wicak, karena ternyata teror arwah Rumi ini masih berlanjut hampir tanpa jeda, berawal dari semalam setelah mereka bermain jelangkung dan sekarang di hari kedua. Di sini kembali Sugeng yang menceritakan pengalamannya karena memang beliau satu-satunya narasumber dari cerita ini yang bisa aku wawancarai. Hari itu Sugeng dimarahi orang tuanya habis-habisan. Ayahnya terutama yang didikan agamanya cukup konservatif tentunya marah mendengar anaknya melakukan hal itu. Sampai akhirnya malam pun tiba. Sugeng benar tidak khawatir dengan kemarahan orang tuanya. Ia justru gelisah memikirkan kata-kata yang keluar dari sosok yang merasuki Kuncung pagi tadi, yang mana sosok itu berkata akan berada di hidup Sugeng dan teman-temannya hingga ia bosan. Sugeng tentu bergidik ngeri mengingat kata-kata itu. Segera ia mengambil wudhu dan hendak sholat. Waktu itu belum begitu malam. Azan Isya juga baru berkumandang sekira sejam yang lalu. Sembahyangnya benar-benar tidak khusyuk. Ia terus saja memikirkan hal ini yang sudah terlambat untuk ia sesali. Selesai sholat, Sugeng merebahkan tubuhnya di ranjang tanpa melepas sarung dan pecinya. Nampaknya hari ini cukup menguras tenaga. Sugeng merasa capek, namun ia seperti sudah menduga ia takkan bisa tidur lelap malam ini. Sugeng hanya memandangi langit-langit kamarnya hingga ia pun tertidur dan kembali bermimpi didatangi oleh sosok Rumi itu lagi. Tapi mimpi itu hanya sekejap saja. Karena setelah Rumi menampakkan wajahnya, Sugeng seketika langsung terbangun dengan keringat yang bercucuran. "Astagfirullah," kata Sugeng. Ia memandangi sekitar kamarnya seraya mengusap-usap mukanya, berharap sosok itu tidak ada di sini. Tapi nampaknya Sugeng salah, karena ketika ia menengok di samping ranjangnya ada sosok wanita yang duduk di situ di atas kasurnya. Sosok itu hanya dia mematung. Sugeng yang ketakutan hanya bisa terpaku dan tidak bisa bergerak, apalagi berteriak. Ia mencoba memalingkan pandangannya dari sosok itu, tapi tidak bisa. Bahkan untuk sekedar berdoa dalam hati saja, ia seperti pikun dan tidak ingat harus berdoa apa. Yang ia ingat hanyalah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah," begitu katanya dalam hati. Perlahan sosok yang ada di sampingnya pun beranjak dan berdiri. Dan kini sosok itu benar-benar menghadap dan menatap Sugeng. Tidak jelas raut wajahnya, tapi yang jelas sosok itu mulai berubah menjadi seperti kuntilanak dengan rambut yang acak-acakan. Sosok itu mengacungkan telunjuknya dengan kukunya yang panjang ke arah Sugeng yang masih terpaku dan berkata, "Aku Rumi, aku masih di sini." Itu kata yang sangat diingat oleh Sugeng. Setelah itu pandangan Sugeng menjadi gelap, ia pun tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba terbangun di tempat yang asing, entah ini mimpi atau memang Sugeng dibawa ke alam lain. Ia berada di dalam sebuah rumah dan samar-samar ia mendengar suara teman-temannya
yaitu Bambang, Wicak, dan Kuncung yang sepertinya tengah berdebat. Sugeng mulai mencari ke arah sumber suara, dan bertemulah ia dengan teman-temannya yang tengah terikat di sebuah ruangan. "Keluar, Geng, keluar, cepat lari," kata salah satu temannya di kejadian itu. Ia yang kebingungan justru memilih untuk melepaskan ikatan teman-temannya. "Ayo, keluar bersama," kata Sugeng sambil melepaskan ikatan teman-temannya satu persatu. Namun, ketika semua tali terlepas, tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya. Sontak ia menoleh. Ternyata seorang wanita yang kini terlihat tengah bertolak pinggang. Seakan marah dengan apa yang Sugeng lakukan. Di sini Sugeng tidak merasa takut karena wanita itu parasnya cantik mengenakan kebaya khas Jawa. Dilihat dari wajahnya, wanita itu sepertinya seumuran dengannya. Ya, wanita itu adalah Rumi, arwah jelangkung yang ia panggil. Karena beberapa saat kemudian sosok wanita itu memang memperkenalkan dirinya. "Iya, aku Rumi." Setelah mendengar kata itu, tanpa basa-basi Sugeng berlari seraya mengajak para kawannya. "Ayo lari." Tapi langkahnya ternyata dihalangi oleh sosok Rumi yang kini berubah menjadi mirip kuntilanak dengan tubuh yang hampir menyentuh langit-langit. Dengan seringai senyumnya sosok itu berkata, "Tunggu dulu, kalian semua harus diberi hukuman." Sugeng pun mulai mundur dan merapat dengan teman-temannya dan tiba-tiba berdengung dengan keras di ruangan itu. Suara orang ramai yang menurut Sugeng sedang membaca sholawat. Sangat sulit dijelaskan keadaan kala itu. Yang jelas, seiring dengan itu suasana kembali gelap. Dan Sugeng pun terbangun di halaman surau dekat rumahnya. Kata-kata "Alhamdulillah" yang ternyata terucap dari orang-orang yang berada di situ mengiringi kesadarannya. Sugeng mulai menoleh ke sebelah kanan dan kirinya terlihat sahabatnya juga di situ dengan keadaan yang sama. Sepertinya mereka juga mengalami apa yang dialami oleh Sugeng. Jadi ternyata setelah ia melihat sosok Rumi dan pandangannya menjadi gelap, Sugeng mengalami kerasukan di tengah malam itu. Begitu juga dengan Bambang, Wicak, dan Kuncung yang juga kerasukan dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski mereka tengah berada di rumahnya masing-masing. Mereka semua seperti dibawa ke dimensi lain. Dan ngerinya mereka berempat kesurupan selama hampir 2 hari. Walaupun mereka merasa hanya beberapa menit saja saat pandangannya mulai gelap dan terbangun di rumah Joglo dan kembali tersadar lagi di halaman surau di desa itu. Tidak ada kata-kata yang bisa terucap dari mulut mereka setelah sadar. Mereka terlihat lemas dengan kantung mata yang menghitam. Mbah Badawi, seorang kiai di desa itu yang menjadi perantara atas kembalinya mereka berempat, terlihat memberi nasihat seraya menyodorkan air kelapa muda untuk mereka minum. "Untung baru 2 hari, kalau sudah 3 hari atau lebih, kalian semua bisa menjadi gila." Begitu kata Mbah Badawi yang juga berpesan kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Setelah itu, boneka jelangkung itu dibakar oleh beliau. Dan gangguan arwah jelangkung Rumi pun berhenti sampai di sini. Singkat cerita, setelah kejadian ini, Sugeng, Wicak, Bambang, dan Kuncung berubah menjadi seseorang yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlepas dengan apa yang telah mereka lalui bersama. Mereka tetap menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Narasumber
Om Sugeng awal Desember 2021. Sayangnya, dua tokoh di dalam cerita ini sudah berpulang di pertengahan tahun 2021 yang lalu. Dan satu tokoh lagi, karena alasan kesehatannya tidak memungkinkan untuk diwawancarai, sehingga hanya ada satu sumber saja dalam cerita ini.